Program JavaFrame Pemrograman Oke, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar. Saya dari Universitas Pamulang dan saya jurusan Teknik Informatika. Sini saya akan menjelaskan tentang program Java NetBeans saya, yaitu Java JFrame. Oke, langsung saja. Di sini, oh ya maaf, ini jendela Java-nya itu ada sebelah kiri karena saya belum setting ke tengah sini ya. Oke, di sini udah ada buttonnya, udah ada button 3. Pertama kita lihat ini dulu ya, jalannya program, nanti kita lihat baru source code-nya. Oke, ini ada start, ada about, ada exit. Untuk about-nya, jika diklik akan seperti ini. Ini akan ini seperti copyright. Ini saya sendiri yang buat. Oke, ini tombol kembali ke home tadi. Oke, nah ini exit itu untuk keluar. Nanti kita akan coba saat terakhir program. Ini kita klik start aja, kita akan masuk ke seperti ini, ke lobby ya. Nah, di sini udah ada menu bar, ada file, isinya exit. Terus untuk P5 ini maksudnya pertemuan 5. Di sini ada tiga menu lagi. Ada cetak grade, cetak kata, studi kasus. Untuk P6 ada pesan makanan. Maksudnya nanti ada program tentang pesan makanan. Lalu ini aplikasinya konversi suhu. Dan ini biodatanya, biodata universitas dan diri. Oke, kita lihat dulu biodata universitas. Oke, seperti ini Universitas Pamulang. Oke, ini sekilas tentang Universitas Pamulang. Oke, kita back. Dan di sini ada biodata diri. Ini perkenalkan, ini saya, nama saya Abdul Jabar. Ini kelas, saya masih status mahasiswa. Agama alhamdulillah Islam. Kita kembali lagi. Oke, kita langsung masuk ke P5 aja. Kita lihat dulu yang pertama cetak grade. Sini cetak grade itu maksudnya apa namanya, aplikasi untuk mencetak nilai. Jadi kalau kita masukkan nilai 85, itu kalau kita tentukan dia akan keluar di sini seperti ini. Sebelumnya ini kenapa grade A, karena saya sudah membuat fungsi if, dimana kalau misalkan nilai di atas 80 itu mendapatkan grade A. Oke, dimana kalau jika 70 B, terus akan seterusnya akan turun menurun. Oke, jika ingin menghapus, di sini udah tersediakan tombol clear. Dia akan menghapus atas bawah seperti ini, dan kursornya sudah ada di tempat nilai. Jadi kita bisa isi lagi seperti ini, gitu ya. Oke, kita back ya. Oke, lanjut ke cetak kata. Nah, di sini cetak kata namanya contoh Abdul Jabar. Untuk nilainya 85. Kita cetak. Nah, ini kenapa pas nama mahasiswa Abdul Jabar, nah ini ke samping. Padahal saya sudah memberi spasi line, maksudnya space line, itu biar kayak print line contohnya. Ini karena saya menggunakan label. Nanti saya akan jelaskan lagi. Kalau menggunakan text field atau text area itu bisa ke bawah, tapi untuk menggunakan label itu dia nggak bisa ke bawah. Oke, kita kembali. Nah, ini kita masuk ke studi kasus. Nah, studi kasus ini di sini saya diperintahkan untuk membuat cetak perhitungan nilai. Itu kehadirannya total 18. Dan kalau tugasnya itu sudah ada, nanti kita lihat lagi di source code-nya, TS dan UAS. Kita bisa cek lagi. Ini 18. Contoh ini harus 18 atau di bawah 18 ya. 16 contohnya. Tugasnya 80. TS-nya 85, UAS-nya 80.
kita hitung. Nah, sini total nilainya 73,8. Ini kalau tidak salah saya menggunakan float atau double float nih sepertinya. Nah, di sini total keadilan 16. Nah, ini kalau nilai 73 itu kalau nggak salah dia lebih grade A. Oke, kita back. Kita langsung ke yang P6. Ini hanya satu pesan makanan. Nah, di sini pesan makanan ada menu seperti ini, ada checkbox dan beberapa button, dan ini text area. Dan ini untuk menghitung pembayarannya menggunakan text field. Oke, kita coba. Misalkan di sini saya ayam bakar, rasanya pedas. Kalau kita pindah ke manis, dia otomatis pindah ke manis dan pedasnya tidak di checklist. Oke, ini kita klik pilih. Kalau seperti ini di harga 20.000. Kalau jika ingin kita mau, itu bisa ditambah pesanan. Oke, otomatis hilang, dan di sini tidak dimunculkan jika kita mencet total pesanan. Nah, ini muncul total pesanan 20.000 untuk ayam bakar. Oke, kalau ingin tambah lagi bebek bakar, contohnya ini pedas, pilih 25.000, tambah pesanan, total pesanan lagi. Oke, saya 45.000 ya. Oke, ini bisa dihapus pesanan juga, jadi semua totalnya bisa dihapus. Oke, kita contoh lagi bakar, pilih tambah pesanan, oke 20.000. Nah, kalau kita bayar itu tinggal pencet hitung pembayaran, nanti nominal di total pesanan ini tinggal sudah masuk ke total pembayaran seperti ini. Kita klik, oke, nominalnya 20.000. Kita masukkan uang kita. Contoh, jika kalau saya masukkan 10.000 itu kurang dari 20.000, maka akan ada pesan seperti ini. Kita klik bayar. Nah, ini menggunakan J option show message. Jadi saya sudah berikan metode ini jika kalau misalkan uangnya kurang dari pembayaran. Oke, ini kita klik OK aja. Dan di sini sudah tersedia tombol clear, jadi tinggal kita clear saja. Oke, tinggal kita ketik lagi. Kalau misalkan uangnya 20.000 pas, di kembalian itu sudah straight, tidak ada kembalian. Oke, seperti ini. Jika uangnya lebih, misalkan 25.000, kita bayar. Oke, ini 5.000 ya, kembalinya benar 25.000 kurang 20.000 jadi 5.000. Oke, kita back ya. Ini udah seperti ini aja. Kita lanjut ke aplikasi konversi suhu. Nah, di sini cek konversi suhunya itu jika kita di sini hanya menuliskan derajat Celcius. Misalkan kita masukkan 100 derajat, itu otomatis nanti di Kelvin akan dikonversi ke berapa, dan Fahrenheit berapa, Fahrenheit berapa. Jadi kita hanya bisa isi di Celsius ini, nanti otomatis hasil akan keluar di ketiga ini. Contoh 100 konversi 100 derajat Celcius, kita cek akan keluar untuk Kelvin 37 derajat, untuk Fahrenheit 212 derajat, dan untuk Reaumur itu 80 derajat. Kita bisa tombol clear ini seperti biasa untuk clear semua. Oke, seperti ini aja. Oke, kita back. Nah, mungkin itu saja yang ada di program saya. Sebelumnya kita lihat dulu ke source code-nya. Di sini saya membuat banyak G-frame. Dari yang tadi pertama home. Oke, seperti ini ya. Source code-nya. Oke, untuk about Java-nya. Oke,
Oke, new dan dispose dan set visible ini itu untuk berpindah Gframe ya. Oke, kita langsung ke lobbynya tadi namanya adalah Daljabar ini. Oke, ini ya. Di sini saya menggunakan Java swing G option pen ini untuk yang tadi exit. Jika ingin exit seperti ini contohnya. Nah, kalau kita pencet yes, kita akan memberi pesan lagi, programnya akan keluar. Kalau jika no, kita tetap di sini. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini untuk berpindah Gframe ke biodata universitas, ini biodata diri, ini untuk cetak grade. Oke, semua di sini untuk berpindah Gframe aja ya. Cetak kata, ini ke studi kasus. Oke, ini untuk G optionnya. Jadi kalau misalkan kita tadi mau exit itu, jika kita jawab yes, maka program akan keluar. Tapi kalau jika tidak, dia tetap akan ada di program di situ aja. Ini juga pesan makanan ke aplikasi. Oke. Kita langsung ke contoh cetak grade ya. Seperti ini tampilan tadi ya. Terus di source code-nya. Oke, ini untuk 80. Ini 80 itu sama dengan A, untuk nilai 70 sama dengan B. Oke, untuk yang nilai C-nya saya lupa membuatnya. Maaf, dimaafkan. Oke, ini pindah ke Gframe. Ini kalau tadi ada tombol back di sini. Jika kalau tombol back itu dipencet, dia bakal kembali ke lobby yang tadi. Yang kita bahas yang pertama. Nah, di sini saya membuat program CLS itu. Jadi untuk clear screen-nya, kalau di Windows clear screen ya. Jadi kalau saya di sini untuk maksudnya ini output nilai 1, output cetak 1, nilai 1 itu di sini, di sini. Oh enggak, kalau nilai request fokus ini maksudnya jika kalau saya clear, dia kursornya akan di sini. Seperti itu. Ini ke 80, kalau di clear screen dia akan kosong. Oke. Lalu kelasnya kita taruh sini aja. Dan saat dipencet clear dia akan memprogram ini. Oke. Studi kasus ini. Oke, studi kasus tadi yang nilai kehadiran ya yang ini. Oke, ya di sini saya menggunakan float. Ini untuk float kehadiran, tugas, UTS, UAS, total nilai, dan inhadir. Inhadir ini untuk menghitung berapa jumlah total pertemuan. Contohnya kan tadi maksimal 18. Oke. Nah, di sini untuk mengisi menggunakan integer atau float atau double juga seperti ini. Nah, kehadiran satu ini itu outputnya, dan get text ini untuk kita mengisi. Kalau set text itu untuk menampilkan, kalau get text itu kita untuk mengisi. Nah, ini perkaliannya, hasilnya dari kehadiran nanti. Oke, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Dan total nilainya itu semua ini ditambahkan kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Jadi jika hadir 18 itu jumlah kalian lebih batas. Oke, ini tadi. Jika lebih dari 80 maka nilai A. Oh, salah ini. Ini seharusnya jika 80. Oh, enggak, udah. Ini seharusnya. Ini seharusnya diganti B. Ini diganti C. Ini diganti D. Ini diganti E. Seperti itu ya. Oke,
Coba kita jalankan, kita coba ya. Hadiran 15, tugas 70, tes 80, UAS 60. Oke, berhasil ya. Tadi maaf saya salah. Oke, ini untuk programnya C. Oke, kita minimize dulu. Oke, nah ini sama clear screen juga. Ini kita buat kelasnya dulu, clear screen. Nah itu untuk menghilangkannya kehadiran output kehadiran 1, tugas 1, tes 1, UAS 1, dan hasil 1. Ini kenapa kehadiran 1? Ini karena saya bedakan untuk variabelnya. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini request fokus seperti biasa, dia akan di kursor di sebelah sini. Kembali ke awal. Seperti itu. Nah, ini kelasnya kita masukkan ke sini. Jadi akan mengeksekusi ini. Dan untuk back seperti biasa, ada set visible dan dispose. Oke, itu aja. Kita kembali lagi ke pesan makanan. Pesan makanan yang ini. Oke, di sini lumayan banyak. Sini ini saya lupa. Tadi saya ingin menggunakan arrays, cuman agak error, jadi saya tidak gunakan. Tapi ini lupa dihapus import Java-nya. Nah, di sini untuk ini swing J option ini yang tadi ya. Kalau J option saya gunakan di sini. Kalau uang kurang tadi akan dapat pesan ya. Contohnya tadi 10.000. Oke. Nah, ini variabel-variabelnya. Ada string pesanan, string rasa, harga, total pembelian sama dengan 0, tambah 0, ya sudah 0. Oke, ada total kembali. Ini kembali maksudnya kembalian. Karena kembalian sudah di tempat cek variabel name-nya ini. Di sini. Jadi saya tulis kembali aja. Oke. Ini langsung ke bawah aja. Ini sudah auto dari ini ya, Gframe-nya. Nah, ini untuk combo box. Kita pilih ayam bakar. Kenapa indeksnya 0? Karena diatur di combo box itu min 1. Jadi kalau jika 0, pilih ayam bakar. Dan kalau saya coba ke 0, dia akan tampilnya di ayam bakar ini. Jadi harus min 1 posisinya. Combo box di sini. Nah, ini. Dan ini otomatis 0 selected item. Kalau saya pencet 0, ya, ayam bakar. Jadi saya maunya itu nggak kelihatan, jadi min 1. Oke, seperti itu. Nah, ini mbak, oke. Oke, tadi kita sampai di sini. Untuk yang kalau ini bebek bakar 5.000 dan ikan bakar 15.000. Nah, untuk rasanya ini kalau rasa pedas, otomatis manisnya itu dia false, jadi dia nggak kecentang. Ini kebalikannya. Nah, ini untuk clear screen 1, ini ada clear screen 1 dan clear screen 2. Maksudnya di sini clear screen 1, sini clear screen 2. Oke. Nah, ini untuk mengurangi clear screen 2, untuk mengurangi total pembelian, total pesanan. Nah, ini CLS 3 juga ada clear screen 3 untuk clear ini jumlah uang dan kembalian. Oke, ini untuk masukkan CLS 2 ini. Oke, ini untuk pilih pesanan itu tadi kita udah pilih, klik ini dan pilih ini, dia akan muncul di sini. Jika ingin menambah pesanan lagi, klik tambah pesanan, dia akan hilang dan kita pilih ulang lagi, kita tambah ulang, dan ketika kita pencet total pesanan itu akan ada totalnya di sini. Oke, ini jumlah bayarnya. Jika kita klik pembayaran, jumlah bayarnya masuk ke sini. Oke, ini total actionnya. Oke,
Nah ini untuk tambah pesanannya. Di sini saya tempatkan clear screen dulu. Jadi untuk clear screen, dia pada saat saya pilih kan dia muncul. Pada saat saya tambah pesanan itu dia clear screen dan masuk ke fungsi for. Dia pengulangan. Oke. Untuk mouse enter ini saya salah pencet. Oke. Dan di sini saya buat kelas lagi untuk bayar. Jadi jika bayar di sini maksudnya. Oke. Jadi jika bayar lebih dari total pembelian itu maka dia akan kembali. Tapi jika uangnya kurang tadi seperti yang tadi, J option pane-nya itu muncul. Karena ada pesan, maaf uang Anda hanya sekian. Silahkan input ulang. Dan kita bisa clear screen. Lalu kalau jika sama dengan maka kembaliannya straight. Oke. Dan ini karena udah dibuat kelasnya jadi tinggal di sini masukin kelasnya aja ya. Oke. Ini jumlah uang, kembalian, untuk button bayar. Jadi pas kita pencet button bayar kita semua eksekusi yang tadi. Dan hasilnya dikembalikan. Nah, ini clear screen untuk tadi ya, untuk yang bayar. Untuk yang ini. Masukkan jumlah uang dan kembalian. Oke. Untuk kembalinya seperti yang tadi kita kembali ke lobby awal. Oke. Untuk home. Home ini di sini cuma ada perpindahan sistem exit. Jadi kalau kita pencet exit nanti kita keluar. Nanti kita coba pas terakhir presentasi ini. Oke. Ini untuk start masuk ke lobby. Ini untuk about tadi yang copyright tadi. Oke. Oh ya, ini tadi saya mau buat pembayaran cuman nggak jadi. Oke, jadi ini hapus aja. Oke, ini ke cetak kata. Cetak kata tadi yang ini. Yang oh ya, kenapa labelnya? Ada label sini. Nah, ini saya hapus tulisannya. Jadi dia hapus. Nah, untuk source-nya seperti ini. String nama. Double nilai. Jadi kalau itu bisa 85,0 tadi kan ya. Nah, di sini saya menggunakan getText yaitu untuk memunculkan input dari user. Oke, nilainya double karena di sini double. Oke. Nah, di sini padahal saya sudah menambahkan n, tapi tetap nggak bisa ke enter karena menggunakan label. Kalau dia menggunakan text field atau text area dia otomatis ke bawah. Saya udah coba soalnya. Oke. Nah, ini sama, kembali ke lobby menggunakan set visible dan dispose. Oke, ini aplikasinya untuk cek konversi suhu. Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Reamer. Ini untuk button kembali ke lobby. Oke, dari atas dulu ini udah saya isi. Kita langsung ke buttonnya salah ini. Jadi kita variabelkan dulu. Input variabelnya C untuk Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reamer. Nah, di sini kan kita memasukkannya hanya di sini aja. Jadi kita buatnya C sama dengan double. Oke, kita sini menggunakan double semua. Dan getText untuk menginput dari user. Dan untuk hasilnya itu untuk Kelvin Celsius tambah 273 itu memang sudah rumusnya. Ini juga sudah rumus. Oke. Sini saya menggunakan string value of, itu maksudnya untuk mengambil nilai integer. Tapi ini tadi value of itu ada banyak sih pilihannya, ada double dan lain-lain lah. Tapi sini saya mengambil double karena sini double. Nah, ini untuk clear screen. Oke, seperti tadi ada request focus jadi kembali ke Celsius ini. Oke ya. Tadi ini bocor.
Oke, ini buat Java tadi udah ya, cuma untuk perpindahan aja. Sama ini sudah isi dari sini. Oke. Oke, kita coba ya nih. Kita exit dan keluar. Iya. Nah, ini message yang tadi job option. Program akan keluar. Kita klik OK. Kita exit, maka programnya akan keluar. Oke. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.